makalah dengan judul Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 1. Latar belakang penulisan makalah. Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah Indonesia. Tugas ini disusun dengan mempelajari tentang Indonesia pada masa penjajahan Belanda, di mana materi ini akan menjadi pembelajaran kepada kita untuk menambah wawasan. Tujuan penulisan makalah ini bertujuan untuk mendapatkan nilai pada mata pelajaran sejarah Indonesia dan menuntaskan tugas dari kajian materi yang telah diberikan. B. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah kita dapat mempelajari dan menganalisis tentang materi Indonesia pada masa penjajahan Belanda. 2. Bahasan materi. A. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya adalah karena keinginan mencari sumber rempah-rempah, hingga akhirnya bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. Adapun faktor lain penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia antara lain: 1. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki tahun 1453. 2. Keinginan membuktikan bumi itu bulat atau teori heliosentris. 3. Penemuan kompas. 4. Kisah perjalanan Marco Polo. 5. Adanya ambisi melaksanakan semboyan 3G, yaitu gold mencari emas atau kekayaan, glory mencari kekuasaan, dan gospel menyebar agama Nasrani. B. Kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia. Belanda berkuasa di Indonesia kurang lebih 350 tahun atau 3,5 abad. Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia tentunya sangat lepas dari kata merdeka karena Indonesia dipaksa sebagai petani dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda. Salah satu contohnya adalah sistem penyerahan pertanian, di mana sistem semua hasil panen akan diserahkan kepada pihak Belanda, sehingga warga Indonesia tentunya sangat miskin dan kesusahan. C. Kebijakan-kebijakan Belanda. 1. Membangun jalan anyar sampai Panarukan. 2. Melakukan sistem kerja rodi bagi kaum pribumi. 3. Melakukan sentralisasi kekuasaan dan modernisasi pemerintahan. 4. Membangun benteng dan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya untuk bersiap menghadapi kedatangan Inggris. 5. Membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyer dan Ujung Kulon. 6. Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. 7. Memungut pajak pada rakyat pribumi. 8. Menggabungkan wilayah kesunanan dan kesultanan ke dalam wilayah pemerintahan kolonial. 9. Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial. 10. Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertanian. D. Peran melawan penjajahan Belanda. 1. Thomas Matulesi atau Pattimura merupakan tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Belanda dari Maluku. Perlawanan terjadi akibat keinginan Belanda untuk menguasai dan memonopoli perdagangan di Maluku. 2. Tuanku Imam Bonjol merupakan salah satu tokoh ulama yang melakukan perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Barat. 3. Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang melakukan perlawanan yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perlawanan dilakukan karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro. 4. I Gusti Ketut Jelantik merupakan tokoh yang melakukan perlawanan di Bali. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak lawan Karang, yaitu aturan yang diberikan terhadap hak kepada kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatan-muatannya yang terdapat di Bali. 5. Pangeran Antasari melakukan perlawanan karena Belanda ingin menguasai kekayaan alam Banjar Kalimantan Selatan. E. Penyebab runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia. 1. Terjadinya perang di Pasifik. 2. Pengaruh ideologi ajaran kuno Jepang terhadap Indonesia. 3. Tumbuhnya nasionalisme yang tinggi bangsa Indonesia.